بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang saya hormati, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Kamis malam Jumat, kita kembali hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian-kajian tausiah singkat yang sangat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan kita serta mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di masjid yang mulia ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita peroleh mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita aturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mencintai beliau, kita memuliakan beliau, kita kirimkan salawat terbaik kita kepada beliau. Mudah-mudahan di hari akhirat yang akan datang kita semua berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, tausiah kita saya beri judul betapa besarnya dosa membunuh dalam pandangan Islam. Mengapa judul ini yang saya angkat? Karena memang dalam satu bulan ini media massa dan media sosial di Indonesia ini banyak sekali meliput hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan. Seolah-olah jadinya nyawa manusia itu begitu kurang berharga. Mulai kita lihat kemarin ada kasus yang sampai sekarang belum selesai, namanya kasus Vina Cirebon. Ada 2 orang yang meninggal dunia, sampai saat ini pembunuh yang sebenarnya tidak ditemukan oleh kepolisian. Yang kedua kemarin, tidak jauh dari provinsi kita di Sumatera Barat, ada anak umur 13 tahun yang kemudian meninggal dunia, dibunuh oleh orang yang sampai sekarang pembunuhnya pun juga belum ditemukan. Ini menjadi satu presiden atau menjadi satu tanda betapa mudahnya orang melakukan satu pembunuhan hari ini, baik yang dilakukan dengan sendirian maupun dilakukan dengan bersama-sama, dan dengan konsekuensi hukum yang boleh dikatakan tidak terlalu berat. Kalau kita melihat orang yang membunuh seseorang itu jarang sekali ada hukum kemudian yang membunuh itu dihukum mati, jarang. Kalaupun ada, mungkin yang dia bunuh sampai 3, 4 atau 5 orang. Tapi kalau hanya 1 atau 2 orang yang dia bunuh, itu biasanya hukumannya 20 tahun atau seumur hidup, nanti dapat lagi remisi, pengurangan hukuman, akhirnya bebas. Kemudian sesudah keluar yang terjadi apa? Makin bangga, makin hebat dia merasa karena dulu pernah dipenjara gara-gara pernah membunuh orang lain.
Kita tidak pernah berkaca dengan kasus-kasus yang terjadi di luar kita atau di masa yang lalu, yang menunjukkan betapa Islam ini begitu menjaga dan menghargai nyawa seorang manusia. Maka Allah mengibaratkan siapa yang membunuh satu orang itu seperti dia membunuh seluruh umat manusia. Namun siapa yang menyelamatkan satu orang berarti dia sama saja dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini menunjukkan betapa mahalnya harga nyawa di dalam agama kita ini dan betapa hebatnya Islam menjaga setiap nyawa yang dimiliki oleh manusia. Makanya ada hal yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan mengapa syariat agama kita ini diturunkan oleh Allah, salah satunya adalah hifzun nafs. Allah dengan syariat ini ingin menjaga jiwa kita, ingin menjaga tubuh kita agar dia tidak hilang dengan sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kasus. Yang pertama terjadi pada masa Umar bin Khattab. Betapa Umar bin Khattab ingin menjaga dan menegakkan hukum Allah ini. Apa kata Umar? Andaikan ada orang yang dibunuh satu orang, kemudian yang membunuhnya itu adalah orang satu kampung, dan terbukti orang-orang satu kampung itu membunuh dengan sengaja, maka Umar mengatakan, aku tidak akan segan untuk menghukum mati semua orang yang ada di dalam kampung itu. Nah, ini menunjukkan Umar tidak main-main, Pak. Kalau di kita kan enggak. Paling nanti 2 tahun, 3 tahun. Atau yang hanya sekedar membantu-bantu saja, tidak usah diikut untuk dihukum. Cukup pelakunya saja. Tapi Umar tidak mau. Apabila memang semuanya terlibat dalam pembunuhan itu, dengan segala macam cara yang mereka lakukan, semua yang ada dalam kampung itu, kata Umar, akan aku jatuhi hukuman mati apabila terbukti. Itu kasus pertama, ribuan tahun yang lalu. 4 hari yang lalu, ada pengadilan di Malaysia. Yang kalau kita banding-bandingkan, Malaysia ini agak lebih tegak sedikit hukumnya dibandingkan dengan kita. Apa yang terjadi? Beberapa tahun yang lalu, ada seorang remaja yang dikeroyok oleh 6 orang kawannya. Dikeroyok dengan sengaja, diniatkan untuk dibunuh. Akhirnya yang dikeroyok ini mati. Yang terjadi apa? Ke-6 daripada kawannya tadi itu diseret ke pengadilan, dan hukum yang jatuh kepada mereka adalah ke-6 remaja yang mengeroyok tadi akhirnya oleh hakim dijatuhi hukuman mati. Ke-6-nya, apa efeknya kalau dijatuhi hukuman mati? Orang pasti akan berpikir 1000 kali untuk bermain-main dengan nyawa. Orang pasti akan berpikir untuk membunuh orang lain. Orang pasti berpikir untuk membegal, merampok. Sudah hartanya diambil, nyawanya pun kemudian diambil. Tapi kalau hukum ini tidak ditegakkan, na'udzubillah min dzalik, mungkin hari ini belum terjadi dengan kita. Hari ini belum terjadi dengan anggota keluarga kita, tapi mungkin suatu ketika akan terjadi apabila kita bermain-main dengan penegakan hukum ini. Oleh sebab itu, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam setiap orang yang ingin melakukan pembunuhan, karena ternyata itu merupakan satu dosa yang sangat besar yang akan Allah kekalkan baik di dunia maupun di hari akhirat yang akan datang. Ayat yang menjadi patokan kita adalah surah An-Nisa ayat 93. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima.
azima. Sadaqallahul azim. Artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ada kata-kata sengajanya yang bahasa Al-Qur'annya disebut dengan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, kata Allah, maka balasannya adalah dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Allah kekalkan mereka di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan Allah mengutuknya serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Kita lihat ungkapan Allah kepada orang-orang yang membunuh dengan sengaja ini. Kemudian yang dibunuh ada seorang yang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah. Bisa kita lihat kata-katanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pertama, Allah akan membalasnya dengan Jahannam. Memang Jahannam itu tempat yang paling buruk. Di akhirat tempat paling buruk itu namanya Jahannam. Maka disitulah Allah tempatkan orang-orang yang membunuh tadi. Yang kedua, Allah buat mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidan fiha. Yang ketiga, Allah murka kepadanya, wa ghadiballahu alaihi. Allah murka. Yang keempat, wala'anahu, Allah mengutuknya. Yang kelima, wa a'addalahu azaban azima. 5 ungkapan kemarahan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang ingin melakukan pembunuhan atau pelaku pembunuhan. Mengapa itu terjadi? Karena Allah tidak ingin perbuatan-perbuatan itu terus berkembang di tengah masyarakat kita, Bapak Ibu. Allah tidak ingin nyawa kita itu kemudian hilang sia-sia. Allah tidak ingin ada ancaman-ancaman yang terjadi pada diri kita. Pada saat kita ingin mencari nafkah, pada saat kita bekerja, pada saat kita meninggalkan rumah kita, Allah tidak ingin itu terjadi. Maka Allah berikan garis yang sangat keras kepada siapapun yang berusaha untuk melakukan pembunuhan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis-hadisnya juga memperkuat apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an ini. Yang ayat tadi kata ulama tafsir itu adalah gabungan 2 hal yang sangat dahsyat dari Allah. Yang pertama, kemurkaan Allah. Yang kedua, laknat Allah. Jarang-jarang Allah marah, jarang-jarang Allah mengungkapkan kemarahannya, kemudian laknatnya berada di dalam satu ayat. Biasanya Allah marah-marah saja, atau Allah laknat saja. Tapi untuk kasus pembunuhan ini Allah gabungkan keduanya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah sudah marah dengan mereka, Allah pun melaknat mereka. Kalau Allah sudah melaknat, maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Kalau Allah sudah marah, maka tidak ada satupun yang akan bisa membebaskan dirinya dari kemarahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memperkuat apa yang disampaikan Allah tadi dengan hadis-hadis yang bisa kita temukan dalam kitab-kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang menunjukkan jangan sampai kita terfikir untuk melakukan hal ini. Terutama pada saat kita mungkin dalam keadaan emosi, Bapak Ibu sekalian. Karena salah satu yang akan memancing terjadi pembunuhan itu adalah emosi yang tidak terkontrol. Makanya Allah ingatkan di dalam Quran, salah satu sifat orang beriman itu adalah wal kaziminal ghaidh. Orang bertakwa, orang beriman itu orang yang pandai menahan emosinya. Orang yang bisa mengontrol kemarahannya. Karena ternyata banyak sekali kasus pembunuhan ini berasal dari emosi yang tidak terkontrol. Baik antara kawan dengan kawan, tetangga dengan tetangga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, murid dengan guru, guru dengan murid. Itu banyak terjadi kasusnya di kita, gara-gara salah satunya adalah mereka tidak mampu mengontrol emosi.
Maka suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dia bertanya, tolong berikan aku nasihat yang singkat saja ya Rasul. Jangan panjang-panjang. Aku ingin berusaha untuk mengerjakan apa yang kau nasihatkan itu. Nabi kemudian memberikan nasihat yang singkat padat. Apa nasihat Nabi? La taubak. Kamu kalau ingin mendengarkan nasihat dariku, maka jangan mudah untuk marah. Jangan mudah emosi. Jangan mudah melampiaskan emosimu. Begitulah nasihat Rasulullah yang kemudian diikuti oleh laki-laki tadi. Maka akibatnya adalah dia mampu menjadi orang yang baik karena mampu mengontrol emosi. Dalam hadis yang lain yang dikatakan, la tarbak falakal jannah. Jangan kamu mudah marah, maka kamu akan kelak masuk ke dalam surga. Jadi orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa menahan emosinya, maka Allah berikan kepada mereka surga di hari akhirat yang akan datang. Ada beberapa hadis yang bisa kita temukan Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana beratnya dosa membunuh ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kullu dzambin asallahu an yaghfirahu illa. Semua dosa itu kata Rasulullah bisa saja akan diampunkan oleh Allah semuanya. Ada orang berdosa, bisa jadi Allah ampunkan di dunia, Allah ampunkan di akhirat. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dengan maha sayangnya, dengan maha kasihnya, dengan cintanya, bisa jadi dosa-dosa manusia itu akan diampuni Allah. Tapi Nabi memberikan pengecualian, kecuali dua hal kata Nabi. Illa, kecuali dua hal. Yang pertama, ar-rajulu mata kafiran. Yang mungkin tidak akan Allah ampuni dosa seseorang itu adalah orang yang kata Rasulullah mati, tapi matinya dalam keadaan kafir. Jadi kalau ada orang mati kafir dia, tidak Islam dia, tidak beriman dia, ini boleh jadi orang ini tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan Nasrani, mati dalam keadaan Majusi, mati dalam keadaan Yahudi. Maka bisa jadi orang seperti itu kata Rasulullah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan tema kita hari ini, ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Orang yang tidak akan mungkin Allah ampunkan dosanya kalau dia mati adalah orang yang mati sedangkan dia pernah membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dia tidak bertaubat, dia tidak minta maaf, dia tidak diberikan hukuman qisas, maka boleh jadi orang ini kata Rasulullah nanti di hari akhirat tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang membunuh dengan sengaja saudaranya, kerabatnya, kawannya, tetangganya, rekan bisnisnya, atau orang-orang yang dia rampok, mati dia, boleh jadi nanti orang ini tidak akan pernah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun di dunia mereka bersembunyi dari pembunuhan yang mereka lakukan. Karena banyak kasus Pak hari ini pembunuhan itu tak terungkap Pak. Ya Pak ya, tak terungkap. Ada seorang perempuan dulu tahun 93 namanya Marsina. Ya ingat kita Marsina, tokoh buruh perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur. Dia menyuarakan, menggugat agar gaji mereka terima dengan layak. Jangan ada pemotongan, jangan ada penyunatan. Dia lantang berbicara sampai akhirnya kemudian malam hari dia diculik oleh orang, diperkosa, ditembak, dibunuh. Nah, sampai sekarang menurut kepolisian belum ditemukan siapa pembunuhnya hari ini. Kejadiannya sudah 31 tahun yang lalu. Mereka bersembunyi bisa di dunia Bapak Ibu, tapi di akhirat mereka tidak akan bisa bersembunyi dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua kata Rasulullah SAW mengenai betapa beratnya dosa membunuh ini adalah
Nabi bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima." Hal pertama nanti kata Nabi yang akan diputuskan oleh Allah terhadap dosa antar sesama manusia, terhadap tuntut menuntut yang akan terjadi antar manusia adalah fid dima, tentang darah yang dialirkan, tentang pembunuhan yang dulu dilakukan tapi belum ditegakkan hukumnya. Maka itulah yang pertama kali nanti Allah akan buka tuntut menuntut antar sesama manusia. Berarti ini prioritas. Kalau dia prioritas pasti masalahnya besar. Sama dengan pembangunan kampar gitu nih, ada skala prioritasnya. Berarti itu penting. Contoh masalah pendidikan, contoh masalah kesehatan, contoh masalah transportasi jalan, itu prioritas, itu sangat penting. Maka ternyata Allah menganggap bahwasanya pembunuhan itu adalah salah satu dosa prioritas yang akan dijadikan alat untuk tuntut menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebelum yang lain dilakukan tuntut menuntut. Ada hutang piutang, ada masalah tanah, ada tersinggung, ada memukul. Ternyata nanti yang pertama Allah akan tampilkan adalah tuntut menuntut dalam hal darah. Apabila dulu di dunia belum diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tuntut menuntut ini itu menjadi satu hal yang pasti akan terjadi di hari akhirat. Jangankan kita manusia, Rasulullah sendiri mengatakan tuntut menuntut itu akan terjadi nanti antara satu binatang dengan binatang yang lain. Kalau kita pasti nanti, karena masing-masing kita ingin menyelamatkan diri dari siksa Allah. Masing-masing kita ingin menyelamatkan diri dari neraka. Kita ingin semuanya masuk surga. Apapun cara yang bisa kita tempuh akan kita lakukan, Pak. Untuk satu, mengurangi dosa kita. Yang kedua, untuk menambah pahala yang kita miliki. Maka jalan yang Allah berikan nanti adalah menuntut satu orang, menuntut dua orang, menuntut mungkin ratusan orang yang dulu masalahnya belum selesai di atas muka bumi. Maka inilah yang dikhawatirkan Nabi. Ada sekelompok orang nanti kata Rasulullah, orang itu dikategorikan sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang dulu hebat sekarang tidak hebat lagi, yang dulu kaya sekarang jatuh miskin. Ternyata ada nanti muflis di hari akhirat, dan yang menyebabkan kita muflis itu adalah perkara hubungan antar sesama manusia. Maka Allah Rasulullah ingatkan kepada kita, kalau ada masalah antara kalian dengan manusia, dengan saudara kalian, kata Rasulullah, falyastahlilhu, maka minta dihalalkan. Kalau untuk pembunuhan, Bapak Ibu, dalam agama Islam itu diatur. Kalau dia membunuh dengan sengaja, harus ditegakkan qisas. Nyawa dengan nyawa. An-nafsu bin nafsi, wal aina bil aini, wal udhuna bil udhuni, wal juruha qisas. Begitu adilnya Islam itu. Nyawa ditebus dengan nyawa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, ya, luka dengan balas luka yang sama. Karena Islam ingin menegakkan keadilan ini. Tapi kita tidak akan menemukan di pengadilan manapun yang melakukan hal ini. Alasannya apa? Alasannya salah satunya adalah hukum Islam itu kejam. Hukum Islam itu sadis. Hukum Islam itu tidak berperi kemanusiaan. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh orang. Sehingga akhirnya sebagian orang merasa takut untuk menerapkan hukum Islam di atas muka bumi ini. Padahal begitu dahsyatnya hukum Islam ini. Untuk apa? Untuk menjaga kita. Untuk menjaga harta kita. Untuk menjaga marwah kita. Untuk menjaga keluarga kita. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi sebagian besar orang-orang tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan tuntut menuntut lagi, Nabi mengatakan, "Inna Allah sayaqtassu lisyatil hilja fi syatil qarna." Nabi mengatakan, nanti Allah akan menegakkan qisas. Ada
tuntut menuntut antara kambing yang tak punya tanduk dengan kambing yang punya tanduk. Apa maksudnya? Ternyata dulu kambing yang tak punya tanduk ini waktu di dunia ditanduk oleh kambing yang punya tanduk sampai dia mati, Pak. Ternyata kemudian Allah nanti akan hidupkan hewan itu kembali. Kemudian bisa jadi Allah berikan tanduk kepada kambing yang tak punya tanduk tadi untuk membalas apa yang dia dapatkan dulu di dunia. Itu binatang, Pak. Binatang saja ada yang saling tuntut menuntut, apalagi manusia. Maka kemudian kata Rasulullah, dibalaslah apa yang didapatkan oleh kambing yang tak bertanduk dulu. Dia balas, tapi sesudah dibalas Allah perintahkan kepada mereka, kuni turaba. Kalian yang sudah menuntut ini, binatang-binatang yang sudah saling tuntut menuntut ini, kata Allah, jadilah kalian tanah kembali. Maka kambing itu kemudian menjadi tanah. Tapi manusia, dia disuruh untuk tuntut menuntut dan tidak akan jadi tanah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, orang-orang kafir ketika terjadi tuntut menuntut, nampak oleh mereka kambing yang menjadi tanah itu, mereka kemudian berkata, ya laitani kuntu turaba. Mereka pun ingin macam kambing tadi. Ketika mereka saling tuntut menuntut, habis pahala mereka ingin, kami kalau bisa jadi tanah saja lah. Tapi tidak bisa. Karena yang jadi tanah itu hanya binatang. Mereka tidak akan ada pertanggungjawabannya. Tapi setiap manusia, mereka harus bertanggung jawab sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, Allah akan balas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, maka Allah pasti akan membalasnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebetulnya agama kita ini sangat ketat kepada masalah pembunuhan. Ketat sekali. Bahkan boleh dikatakan dosanya itu berentetan, hampir sama dengan dosa minum khamar. Kalau di khamar itu kita lihat ada hadis Nabi, Allah melaknat orang yang menuangkan. Allah melaknat juga orang yang membawa gelasnya. Allah melaknat orang yang menghidangnya. Allah melaknat orang yang menjualnya. Allah melaknat juga orang yang meminumnya. Berentetan dia. Ternyata di dalam pembunuhan itu juga terjadi hal seperti ini. Ada rentetan dosa yang juga berlaku kepada orang-orang tertentu. Yang itu juga ternyata bisa dikategorikan sebagai bagian dari pembunuhan, yang dalam sebuah kitab ada 6 tipe pembunuhan. Jadi kita jangan mengira yang membunuh itu yang nusuk saja. Nah, ternyata ada macam-macam ragamnya. Jangan kita termasuk salah satu dari 6 ragam ini. Ya. Sebab kalau kita masuk, maka itu akan menanggung dosa pembunuhan yang oleh Allah dijadikan sebagai salah satu dosa yang paling besar. Namanya akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ada 6 tipe. 1, siapa yang membayar uang kepada seseorang untuk membunuh. Ini tipe pertama, Pak. Berarti dia otaknya. Ada orang yang dia suruh membunuh, kemudian dia bayar. Ada hari ini pelaku disuruh oleh seseorang untuk membunuh, kemudian dibayar sekian ratus juta. Maka orang yang membayar, mengeluarkan uang tadi, itu juga dikategorikan sebagai pembunuh. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang mengambil uang untuk membunuh? Dia punya uang. Mungkin dengan uang tadi dia beli pistol atau dia beli pisau, kemudian dia rencanakan pembunuhan, maka dia yang mengambil uang tadi itu juga merupakan bagian daripada orang yang sudah melakukan dosa pembunuhan. Yang ketiga, siapa yang menghasut pembunuhan mesti hanya dengan setengah kata. Inilah yang kita kenal dengan provokator.
Nampak orang ramai-ramai itu, sikat, hatinya mengatakan sikat itu bunuh, maka dia sudah kena dosa pembunuhan. Kalau bahasa awaknya Pak, baiknya lah. Itu ada kata-kata itu. Kemudian dengan kata-kata itu orang bergerak untuk melakukan pembunuhan, maka yang berkata itu sudah termasuk melakukan dosa pembunuhan. Ini dahsyatnya ucapan ini. Kata-kata saja, walaupun hanya separuh maknanya itu, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai sudah melakukan dosa pembunuhan. Yang keempat, memberikan senjata apapun untuk membunuh. Dia siapkan kayu, dia siapkan batu, dia siapkan pisau, dia berikan kepada orang, bunuh orang tua, lempar orang itu, tusuk orang itu. Maka itu juga sudah dikategorikan sebagai orang yang sudah melakukan dosa pembunuhan. Kemudian yang kelima, siapa yang memberi perintah untuk membunuh? Dia menyusun strategi, kepalanya, ketuanya, dia perintahkan anak buahnya, nanti ambil sikap, lenyapkan, habisi. Maka orang yang melakukan perintah itu sudah dianggap juga sudah melakukan pembunuhan. Kalau tidak selesai di dunia, akan terjadi tuntut menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah siapa yang membunuh tapi di bawah ancaman. Dan juga orang ini, dia disuruh membunuh karena diancam, Pak. Itu juga dikategorikan sebagai dosa membunuh, tapi tidak sama dengan 5 dosa tadi. Karena dianggap sesuatu yang terpaksa, itu tidak full dosanya, tapi juga sudah dianggap berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada pembunuhan yang tidak sengaja, Islam biasanya memberikan beberapa hal untuk dijadikan sebagai upaya untuk menebus dosa tadi. Salah satunya adalah yaitu minta untuk dimaafkan. Yang pertama. Yang kedua, dia harus membayar diat atau uang tebusan. Kepada siapa? Kepada orang yang dibunuh. Siapa yang menerimanya? Yang menerimanya adalah ahli waris. Itu yang terjadi. Jadi diganti, walaupun tidak setara uangnya itu dengan nyawa, tapi itu sebagai bagian daripada sikap ketegaran seseorang untuk membalas apa yang dia lakukan itu dengan mengganti sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya dulu pernah terjadi di Arab Saudi. Ada TKW Indonesia yang membunuh majikannya. Oleh pemerintah Indonesia kemudian diminta kepada Raja Saudi, tolong maafkan TKW kami ini yang sudah membunuh tadi. Bisa memaafkan? Tidak bisa. Raja kalau untuk masalah nyawa tidak bisa memaafkan. Memaafkan, mengampuni, tidak membalas itu ada pada ahli waris. Hebatnya Pak ahli waris. Raja tidak bisa ngapa-ngapa. Raja Abdullah, Raja Salman tidak bisa ngapa-ngapa dia. Caranya bagaimana? Tolong bujuk keluarga yang dibunuh tadi. Karena raja tidak boleh untuk melakukan permintaan maaf itu. Tidak hak raja. Hak untuk memaafkan, hak untuk tidak membalas ada pada keluarga orang yang sudah dibunuh. Akhirnya nego, terbayarlah Pak untuk membayar ganti rugi sebanyak 5 miliar. Itulah mahalnya tuh. Mahal nyawa tuh Pak. Tapi di kita penjara selesai Pak. Dan selesai nanti ada balasannya untuk keluarga yang dipilihkan, tidak ada lagi Pak. Contoh siapa kemarin? Yang kasus Sambo ya Pak ya? Ada nggak balasannya? Nggak ada. Masuk penjara saja. Di mana penjaranya? Wallahu a'lam. Entah di penjara iyo, entah di luar penjara kita tidak tahu. Inilah kasus di negara kita ini. Betapa hukum tidak tegak terhadap kasus-kasus pembunuhan sehingga hampir setiap hari kita mendengar berita ada orang yang dibunuh. Pelakunya macam-macam. Ada istri yang membunuh suaminya, ada anak dan emaknya membunuh ayahnya, ada kawan membunuh kawannya, ada tetangga membunuh tetangga, ada sepupu membunuh sepupu.
Nggak takut lagi orang. Sehingga akhirnya muncul istilah, mohon maaf ini, di sebuah suku ada istilah carok. Carok itu istilah Madura tuh ya. Nah, kalau seandainya tersinggung secara marwah, tersinggung nama habaib keluarga, jalan pintasnya bunuh. Itu yang kita khawatirkan. Kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah hukum tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita ada 4 jenis orang yang secara syariat tidak boleh untuk dibunuh. Yang kalau dibunuh harus ditegakkan prinsip qisas. Qisas itu balasannya dibunuh juga. Ya. Ada 4 kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, tidak boleh melakukan pembunuhan kepada 4 jenis orang ini. Yang pertama kata Rasulullah, tidak boleh membunuh orang yang beriman karena imannya. Haram. Tidak boleh. Sesama muslim tidak boleh saling membunuh. Tak boleh muslim A membunuh muslim B. Makanya Rasulullah melarang, kalau kamu ada marah sama orang, kamu pergi ke rumahnya, jangan bawa senjata, kata dia. Bahaya Pak. Kalau marah dengan orang, terus bawa senjata, nanti emosinya memuncak, yang terjadi apa? Terjadi saling membunuh. Kalau 2 orang muslim saling membunuh, kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat kaget Pak. Al-qatil wal maqtul finnar. Kok kedua-duanya masuk neraka ya Rasulullah? Kalau yang membunuh masuk neraka, wajar. Kalau yang membunuh masuk neraka, kami masih terima Pak, karena dia melakukan. Tapi mengapa al-maqtul juga ada di dalam neraka? Mengapa yang terbunuh juga masuk ke dalam neraka? Apa kata Nabi? Karena dia itu apes. Karena dia kedahuluan untuk dibunuh, akhirnya dia tidak sempat untuk membunuh. Hatinya sudah ada niat untuk membunuh. Nah, itulah dahsyatnya niat itu Bapak Ibu. Maka orang muslim, orang mukmin dilarang membunuh sesama muslim dan sesama mukmin. Yang kedua kata Nabi, orang kafir zimmi dilarang untuk dibunuh. Bukan dalam suasana perang. Kalau suasana perang lain lagi masalahnya Pak. Itu pun kadang-kadang dalam suasana perang itu juga harus berhati-hati. Karena boleh jadi suasana perang itu membuat emosi, kadang-kadang kita tidak lagi realistis melihat keadaan. Ada seorang sahabat, dalam riwayat itu 2. Mana yang betul wallahu alam. Yang satu namanya Usamah bin Zaid, yang kedua kalau tidak salah Abu Darda. Jadi suatu ketika Abu Darda ini melihat seseorang musuh membunuh orang Islam, bunuh 2-3 orang, akhirnya melompatlah Abu Darda tadi, kemudian dia terjang orang kafir yang membunuh tadi, dan nampaklah oleh dia Abu Darda mengayunkan pedangnya. Ketika nampak Abu Darda mengayunkan pedang, orang kafir tadi kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia ucap syahadat. Abu Darda kemudian tidak kasih hati, dia tetap bunuh laki-laki kafir tadi yang kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Mati, dia lapor kepada Rasulullah SAW. Rasul marah, Pak. Sanggupkah kamu nanti memberikan hujjah terhadap kalimat syahadat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi dia kafir ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bisa kamu melihat hatinya yang kafir? Jangan-jangan dia tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam peperangan pun masih ada, harus realistis melihatnya. Nah, berkaitan dengan orang kafir zimmi ini, Islam melarang tidak boleh membunuh kafir zimmi. Siapa kafir zimmi ini? Orang kafir yang sudah membayar pajak,
yang sudah takluk dan tunduk dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Islam, tapi mereka tidak mengganti agama asalnya menjadi agama Islam. Maka orang seperti ini juga tidak boleh disakiti, tak boleh dicederai, dan tak boleh dibunuh. Nabi marah kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan kepada orang-orang zimmi. Yang ketiga, orang yang terikat perjanjian dengan orang Islam. Mungkin di kita Bapak Ibu, kita macam-macam nih. Ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada Konghucu. Kita terikat perjanjian di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terikat kita dengan Pancasila, maka dilarang untuk menyakiti mereka. Harus tetap menghargai mereka, toleransi dengan mereka, tidak mengganggu harta mereka. Nah, masuk azan, Pak? Belum? Tak boleh mengganggu nyawanya, tak boleh mengganggu keluarganya, tak boleh mengganggu hartanya. Semuanya juga harus dijaga. Dan yang keempat, dalam agama kita yang tidak boleh dibunuh itu adalah orang yang meminta perlindungan. Kalau dia sudah angkat tangan, tidak sanggup lagi kami terancam, kami butuh perlindungan, maka orang seperti itu dalam agama kita tidak boleh untuk dibunuh. Dan ingat, pembunuhan ini bukan dilakukan oleh personal, tapi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau ada kisos tidak boleh dilakukan personal. Kalau ada rajam tidak boleh dilakukan personal. Kalau ada potong tangan tidak boleh dilakukan personal. Tetap yang melakukan adalah hukum negara. Tetap yang melakukan adalah pemerintah negara. Yang kadang-kadang ini disalahartikan oleh sebagian kita. Potong tangannya, potong langsung tidak boleh. Tetap harus mengalami sidang pengadilan. Harus ada saksi. Harus yang melakukan itu adalah petugas-petugas yang memang sudah diangkat oleh negara. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ancaman dari Rasulullah kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan. Berat sekali dosanya, besar sekali dosanya. Maka oleh sebab itu kita mudah-mudahan terhindar dari sikap-sikap yang ingin melakukan pembunuhan. Kita berharap negara kita ditegak hukumnya sehingga betul-betul nyawa manusia di negara yang kita cintai ini betul-betul mahal, ya, sehingga tidak terbuang percuma oleh orang-orang yang hanya karena masalah sepele kemudian melakukan tindakan-tindakan barbar yang menghilangkan nyawa orang lain. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga bangsa kita dari hal-hal yang tidak baik. Amanallahu wa iyyakum ajma'in. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.